Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeng Ristanti dengan NIM akhirnya 20 dari kelas RA. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem kerjasama pemerintah dan swasta dalam proyek konstruksi. Yang pertama ada pengertiannya, yang dimana public-private partnership atau kemitraan pemerintah swasta dapat diterjemahkan sebagai sebuah perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, di mana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik. Skema kerjasama pemerintah dan swasta yaitu penyediaan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah bagi warga negaranya, karena infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai public goods tetapi lebih kepada economic goods. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk membangun infrastruktur yang penting bagi masyarakatnya. Ada informasi bahwa dari total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur itu hanya sebesar 31% saja yang mampu untuk dibiayai oleh pemerintah melalui APBN. Sementara sisanya yang 69% itu direncanakan untuk diperoleh dari sumber lain di luar APBN. Dengan fakta tersebut, maka peran swasta dalam pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan sehingga pendanaan dan investasi untuk pembangunan dapat terpenuhi. Nah, bentuk kerjasama yang seperti ini yang biasa dikenal dengan istilah kerjasama pemerintah swasta atau konsensi. Ada beberapa tantangan kerjasama, yaitu yang pertama memerlukan waktu dan sumber daya untuk memenuhi persyaratan hukum. Yang kedua, keterbatasan dana pemerintah dapat menghambat proyek. Yang ketiga, ketidakpuasan masyarakat atau perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kelangsungan proyeknya. Kemudian ada dua contoh proyek dari kerjasama pemerintah dan swasta. Yang pertama itu ada SPAM Sumatera Barat, yang kedua ada jalan tol Balikpapan ke Samarinda. Terakhir ada kesimpulan, yaitu bahwa kolaborasi ini dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas proyek pembangunan. Dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari kedua belah pihak, proyek dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan biaya yang lebih efektif. Namun, penting untuk memastikan adanya regulasi yang jelas, transparansi, dan akuntabilitas untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan keberlanjutan proyek. Singkatnya, agar tidak ada kesalahpahaman dalam pembangunan tersebut gitu. Kerjasama yang baik juga dapat memperkuat hubungan antara sektor publik dan swasta, serta menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.